Lalu mereka menjadikan memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang hatinya hati setan, tubuhnya tubuh manusia. Saya tidak tahu nih yang sekarang ini, apa sudah hatinya setan, badannya pun setan, berarti dajjal itu, atau masih manusia? Itu perlu diruqyah. Jadi Nabi dia tidak mengambil berat apa yang istilah kita sekarang, wah kita harus takut, mengerikan, orang ini hebat semua, kekuasaan di tangannya, kita ini apalah, tak ada apa-apa. Nabi tidak begitu strateginya. Nabi justru menyusun kekuatan itu dengan apa? Mendakwahkan Islam, lalu merekrut anak-anak muda masuk ke dalam agama ini, lalu dikokohkan menjadi akidahnya itu istiqomah. Masih dalam bentuk apa strategi kita dalam menghadapi strategi akidah umat akhir zaman ini. Nampaknya, dan yang saya pernah sampaikan di masjid ini, bagaimana mereka merusak rukun Islam yang 5 ini. Dan ada video YouTube-nya di masjid ini. Kembali mereka merusak, mengacau, mengganggu, terutama masalah urusan haji. Sampai dibuatlah harganya 69,2 juta, ya. Sebelumnya umur 65 tak boleh ke Mekah. Sebelumnya banyaklah cerita ini. Kalau bicara tentang strategi akhir zaman ini, saya coba baca-baca, telusuri sirah Rasulullah, sejarah Nabi. Sebenarnya belum berbanding lurus. Zaman Nabi, kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani itu masih bisa dikatakan hebat lagi ujian Nabi ketimbang ujian kita hari ini. Lalu apa strategi Nabi? Apakah cukup majelis ilmu, berzikir, berteman sama orang baik? Rupanya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana melawan hebatnya Romawi Persia di kala itu. Kemudian dari dalam ada orang-orang kafir Quraisy. Nabi itu dengan cara, kalau bahasanya sirriyatud dakwah, dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian strukturnya juga sembunyi-sembunyi, sirriyatut tanzim, lalu baru pasanya nanti adalah jahriyatud dakwah, baru terang-terangan mendakwahkan Islam.
ada rahasia yang Nabi lakukan di saat sirriyatud dakwah. Diam-diam dia melakukan dakwah. Mirip kalau kita lihat ini yang mencontoh cara Nabi ini orang PKI. Orang PKI itu diam-diam dia, tidak banyak cerita. Tapi di bawah tanah itu bekerja dia. Komunis juga begitu. Samalah adik-beradik. Dia pelan-pelan dia. Satu persatu dia menguasai sarana prasarana. Kalau bahasa Ustadz Somad yang pernah saya dengar, the right man and the right job. Menempatkan orang di tempat yang benar. Ada yang di DPR, letak di DPR. Jadi orangnya harus benar di tempat yang benar. Pengusaha mainkan pengusaha. Menteri ini letak menteri ini. Ya itu keinginan. Makanya kata Nabi, sayakunu ba'di a'immah, nanti akan ada terjadi setelah kepemimpinanku, kata Nabi, la yahtaduna bihudai, mereka tidak mengambil Al-Quran ini sebagai petunjuk. Wala yastannuna bi sunnati, mereka tak mengambil hadis-hadis Nabi sebagai jalan. Sunnah Nabi dibiarkan. Lalu kata Rasul, wa sayakumuna fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jinsi ins, fi jismi ins. Lalu mereka menjadikan memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang hatinya hati setan, tubuhnya tubuh manusia. Saya tidak tahu nih yang sekarang ini, apa sudah hatinya setan, badannya pun setan, berarti dajjal itu, atau masih manusia? Itu perlu diruqyah. Jadi Nabi dia tidak mengambil berat apa yang istilah kita sekarang, wah kita harus takut, mengerikan, orang ini hebat semua, kekuasaan di tangannya, kita ini apalah, tak ada apa-apa. Nabi tidak begitu strateginya. Nabi justru menyusun kekuatan itu dengan apa? Mendakwahkan Islam, lalu merekrut anak-anak muda masuk ke dalam agama ini, lalu dikokohkan menjadi akidahnya itu istiqomah. Makanya turun ayat Allah itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang kemenangan dari Allah, kamu akan melihat wa ra'aitan nas, manusia, yadkhuluna, masuk ke agama Allah ini berbondong-bondong. Yarhamukallah. Berbondong-bondong masuk. Orang kafir tahu ini. Makanya kita Bapak Ibu, sekarang ini kan kondisinya anak-anak kita yang dirusak.
pergaulan bebas, kafe, mall, shopping, traveling, nyabu, dilegalkan zina, kalau suka sama suka tak kena hukum. Dibuat undang-undang ITE, kalau ada nanti orang berzina kita protes, yang memprotes yang kena. Kenapa? Pencemaran nama baik. Dirusaknya anak kita, dibuatnya undang-undang supaya yang anak-anak rusak ini jangan disalahkan. Gimana tuh Pak? Sudah terjadi? Sudah. RW itu cerita ke saya. Bezina mahasiswa-mahasiswi, divideokannya lagi. Diadukannya ke polisi. Pergi dibawalah ke polisi. Sore lepas. Malah RW itu diancam. Dibilang apa? Bapak udah pencemaran nama baik karena dia balik menuntut. Karena kalau suka sama suka itu tidak boleh dilaporkan. Entah sudah disahkan atau belum, tapi perancang undang-undang ini udah dijalankan ya barang nih. Protes kita undang-undang cipta kerja, barang itu udah jalan juga. 2 pekerja PT Morowali, PT GNI itu yang dibantai sama orang Cina, tak ada nyawa. TKI, tenaga kerja Indonesia itu tak ada harga, mati-matilah, berdamai. Pribumi yang kita lawan ini seperti zaman Nabi, lebih dahsyat zaman Nabi. Coba, siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy ini setelah berhasil membunuh Hamzah, ditariklah sama Hindun, dibelah dadanya sama Hindun ini, digigit, diambil hatinya, digigit sama Hindun, perempuan. Coba, terjadi dalam perang di zaman Nabi, dibelah dada Hamzah, dia tarik aji, gigit sama Hindun. Jadi strategi Nabi ini yang mau kita bincang ini. 1, kita harus tahu muara masyarakat ini dari mana. Muara masyarakat ini dari keluarga. Kita ini kan berkumpul dari rumah ke rumah, adalah di masjid ini. Jadilah dia namanya masyarakat, RT, RW, lalu jadi masyarakat. Musuh yang dia rusak anak-anak ini. Karena anak-anak kita lah yang akan menjadi cikal bakal masyarakat. Menikah dia nanti punya anak, terus itu diputusnya, diguntingnya, prek. Kapan itu diguntingnya? Sewaktu corona. Anak-anak alumni corona ini semua dibilang lemah, pasif. Dia tidak bersosial. Kerjanya di mana? Zoom, game,
Wisuda aja lewat Zoom virtual. Rapat. Cacat ya. Gimana cara menerangkan ini? Poin pertama. Kita harus tahu Bapak Ibu, tujuan Allah menyuruh kita menikah itu untuk apa? Banyak yang tidak tahu nih. Sore kemarin saya menggantikan istri Ustadz Sutrisno. Saya buat temanya kajian ibu-ibu di Nurul Yakin agar keluarga tidak rapuh karena tingkat perceraian yang tinggi. Perhatikan. Tujuan menikah itu ada yang bilang 5, ada yang 7. Anggap aja lah kita yang singkat 5. 1, perintah Allah menikah. 2, mengikut sunnah Rasul. 3, supaya kita menjaga diri kita iffah, supaya tak maksiat. 4, supaya punya keturunan. 5, supaya kita menjadikan keluarga ini keluarga yang islami. Ini dia yang 5 ini. Maka mereka buatlah contoh-contoh artis. Bulan 1 nikah, bulan 2 cerai. Dibuatlah contoh-contoh di media entertainment apa. Dibongkarlah ranjang orang, duit orang, diceritakan ke publish, di publik ini, dipublishlah berita itu. Itu semuanya gaya aja. Cari duit, tapi ada tujuannya, merusak keluarga kita. Mereka tahu kalau udah keluarga rusak, nanti masyarakatnya rusak, betul nggak? Ini yang ngeri kita. Makanya sekarang bola panas itu di mana? Di keluarga. Cara merusak keluarga gimana? Inilah bagian dari program pemerintah. 1, dibuatnya gaji karyawan-karyawan itu cukup-cukup makan. Supaya apa? Bekerja pagi, siang, sore, malam pun tak cukup. Kenapa? Apa maksudnya Ustaz? Coba lihat. Kalau banyaknya umat Islam ini jadi pekerja, maafnya ya, jadi buruh di negeri sendiri, gajinya tak cukup. Berarti dia akan lebih lama di luar ketimbang di rumah menengok anaknya. Betul tak? Coba orang mana yang memenuhi Riau ini? Pak, orang Sumbar. Apa kerja orang Sumbar? Pergi kita ke Sumbar itu, kalau melihat orang, tak ada orang menganggur, duduk nyantai. Yang duduk nyantai itu orang Pekanbaru buang duit ke Sumatera Barat. Orang Sumbar itu pergi saya ke Lembah Aneh bawa anak berenang tepi jalan tuh, jual opak dia, jual sate dia, semua dikerjakan ya. Bahkan kalaupun dia masuk kafe, bicaranya bicara bisnis, nanti udah entah di pojok-pojok buat rumah makan dia. Pergi, coba kita pergi ke Brastagi, ke Rantau Prapat, kemana? Rumah makan Minang. Apa maksudnya? Ketika kita diganggu sumber keuangan kita, kita akan rusak keluarga kita.
Ini tak cukup, itu tak cukup, ini tak cukup. Akhirnya apa? Kerja sana. Bahkan ada yang menipu, jual agama, kerja beli. Pergi saya ke Aceh. Tak ada sama mereka itu istilah lembur. Penting sore sudah harus bersama keluarga. Maghrib mengaji, tidur, bangun subuh ke masjid. Makanya di Aceh itu masjid cantik-cantik, kubahnya pun cantik-cantik, macam Taj Mahal itu. Konsep mereka tidak ada buka sampai jam 1 malam. Tengok Pekanbaru ini. 24 jam hidup. Pergi kita ke Sumbar, kalau udah yang namanya maghrib lah tutup. Kenapa? Itu untuk keluarga. Bahkan Turki menganjurkan begitu. Turki menganjurkan penting mulai dari setelah asar pergi ke rumah lagi, tengok anak. Kita mana ya? Mana mak? Kenapa? Memang gak cukup. Memang tak cukup. Dan itu dibuat tak cukup. UMR, di bawah UMR. Saya ada, maaf ya, beli rumah dikontrakan. Ada yang udah 3 bulan, ada yang belum ditransfer sama dia. Saya pun menegur susah, tak ditegur susah. Sedih. Kerja tukang, anak banyak. Sedih. Mana anak-anak? Berkeliaran aja. Sekolah tak sekolah. Tahu mereka. Padahal kita kaya, negeri ini kaya. Malaysia, cara dia apa? Anak itu harus sekolah dan diberi beasiswa ke luar negeri. Udah tamat pulang ke Malaysia, nanti kalau udah kerja dikasih pekerjaan, pilih pekerjaan apa, baru bayar utang ke negara. Kita dapat beasiswa, entah anak pejabat, entah anak ini, entah anak itu. Tapi dipotong pula pajak, potong ini, potong sana, habis. Beda tuh. Alhamdulillah. Poin satunya, tujuan berkeluarga. Buatlah keluarga kita ini keluarga yang islami. Standarnya tadi apa? Sholat. Standarnya apa? Menutup aurat. Standarnya apa? Paham hukum-hukum agama, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Ini 3 nih. Akidah, ibadah, akhlak. Ini kan muncul sekarang nih. TikTok, apa namanya yang sekarang viral-viral, biar supaya dapat followersnya banyak, biar banyak. Habis anak-anak kita tidak ada lagi. Sampai lato-lato pun divideokan. Ya. Penting aneh-aneh ini videokan, kirim. Itulah yang dibuat anak-anak. Tanya akidahnya, tanya ibadahnya, tanya akhlaknya. Makanya orang tua sekarang khawatir tak bisa mendidik anak, dicarinya solusi masukkannya ke pesantren. Ini bagus nih. Ini udah tak bisa mendidik anak, waktu tak ada, dibiarkan.
Jadilah, kasih pula Honda, kasih HP, kasih duit. Tak bisa. Itu satu. Muaranya dari mana? Dari keluarga. Kenapa keluarga? Karena orang tua sibuk bekerja, menghabiskan waktu di luar. Maka ibu, kalau engkau punya waktu yang banyak bersama anakmu, bentuk dia. Ajarkan dia proses. Apa maksud ajarkan dia proses? Macam kita dulu, hari Sabtu bawa dia ke ladang. Kalau ayahnya tukang bawa, anak itu melempar batu bata, mengaduk semen. Jangan hanya kau yang banting tulang bawa duit, dia main di dunianya, kita di dunia tidak boleh. Anak itu kalau dah balik, ajarkan dia bersusah. Bukan untuk menyusahkannya, tidak. Tahu dia, supaya dia bisa menabung, supaya dia bisa mendidik adik-adiknya. Ini nanti kalau saya ceritakan, saya kirim video nih ke dia, saya share. Adik saya nomor 7, kuliah ke Jakarta, sepeda saya kasih. Saya bilang sama mak ayah waktu ayah masih hidup, jangan kasih Honda dulu, kasih sepeda. Saya yang antar ke Jakarta. Makan tak makan lah di sana. Sampai sekarang menikah sama orang Jakarta, punya tekstil di Tanah Abang sana, sampai dia Masya Allah, bekerja di perusahaan, dia ahli dalam jaringan, teknik informatika internasional, ambil kuliah di Indonesia, ambil pula kuliah ke Malaysia, dia UIA, antara bangsa. Kalau mobil, banyak tu kasih mobil pulang-pulang tak tamat. Sepeda awalnya jalan, cumana nih aku kuliah telat, kasih sepeda. Habis itu dipaketkanlah sepeda motor yang buruk-buruk dari Medan ke Jakarta sana. Jangan kau beli sana. Padahal beli mobil kasih ayah bisa. Tak usah. Sekarang tahu dia arti hidup. Beli kebun dia. Masya Allah. Anak sekarang makan GoFood, COD. Minta. Tanyalah atuk-atuk kita ni dulu, kalau mau minta duit macam mana? Jungkir balik baru dikasih. Saya ada sekolah sekarang, dari dulu kita buat sekolah, alhamdulillah. Sampai kita buat ada namanya bank sampah di sekolah tu dulu sebelum corona. Sekolah tu gratis untuk anak yatim duafa, fakir miskin. Ada 90 orang lebih murid kita. Biar dia di luar tuh nggak main-main, cari sampah, bawa ke sekolah, kita jual untuk kita makan di sini. Beli beras, bayar listrik. Begitu kita buat. Jadi anak-anak nih sekarang ada yang hafiz Quran, ada yang buat usaha kecil-kecilan, ada yang jadi imam, ada yang jadi guru. Mulai dari tahun 2011. Mantap.
masih dia proses. Makanya istilah, kalau tak salah saya dapat cerita, istilah orang Minang tu laki-laki tak boleh di rumah, tidur pun di musola. Kemudian kata ulama, hindarkan masalah di keluarga, hindari masalah, jangan ada masalah. Terutama pikir, kalau mau istilahnya bercerai apa, hati-hatilah. Itu bibit-bibit anak-anak nanti telantar. Terlantar anak kita, inilah yang merusak generasi akidah. Kalau yang bapak ini udah selamat, siapa yang mau merusak akidah bapak? Mana berani dia? Dia yang diambil, dia generasi gadget ini. Itu jadi sasaran dia. Kalau orang yang udah kemana-mana nuntut ilmu, mana mungkin lagi. Jadi jangan sampai karena egois dalam berkeluarga tak bisa mengatur istri, istri pun tak sayang sama suami, pecah, tinggal anak melantung sana melantung sini. Pikirkan anak-anak sekarang udah menikah, bingung kita nengok keluarganya, macam tak sempat. Coba tanya ibu-ibu, anak-anak yang nikah sekarang memang hampir dibilang tak ada ikut pengajian majelis taklim, sibuk. Tapi keluarganya banyak yang berkelahi. Beli mobil, beli ini, kelahi, beli. Karena mereka apa? Tak hormat kepada suami, dan istri pun kebanyakan bekerja. Istri kalau sudah banyak di luar, dah banyak kepandaiannya, urusan rumah pun terbengkalai. Anak-anak lebih banyak dititip, kalau enggak sama atuk neneknya. Maka sesibuk apapun kita, usahakan jangan sampai itu bermasalah. Dan mohon maaf, tingkat perceraian di Riau ini tertinggi sampai saat ini. Ada pernah dulu saya dengar, udah lama, satu hari 16 pasang yang bercerai. Riau ini. Kalau didata, mana suami? Tak ada. Mana istri? Udah pisah. Kenapa? Tidak bisa dipertahankan lagi, Ustaz. Sudah diusahakan tapi tak bisa. Mana anak? Masing-masing aja lah. Kena di situ. Kemudian kata ulama, dalam hal keluarga ini, mari sama-sama kita, terutama dalam hal keuangan, tabung, menabung, supaya bisa menyekolahkan anak-anak. Sesulit apapun, sekolahkan anak kita agama.
sekarang. Ini bom waktu untuk 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Dulu keluarga di kampung itu dibilang bodoh. Ngapain anak masuk pesantren? Penjara suci. Pulang 97 yang pesantren pulang. Sekarang anak-anak yang tak pesantren apa kerja di jalan? Kedai kopi, nganggur, ngelantung sana, ngelantung sini, ngelantung sana. Tengok mereka anak-anak pesantren sekarang. Udah kerja sana, pulang kampung, merantau, pulang kampung hari raya. Ada satu kenikmatan bagi orang tua. Maka sesulit apapun Bapak Ibu, anak ini harus sekolah agama. Setidaknya pesantren, habis itu nanti kalau mau jurusan ini, jurusan itu silakan. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Dia cacat kalau sempat dia tidak dapat agama di umur 14 ke 21. Kalau bahasa pasenya itu 7, itu disayang 01 ke 7, 7 ke 14 itu disiplin. Makanya anak ini tamat SD umur 12 dan umur 11 tahun, maka lanjutkan dia ke pesantren, lanjutkan kuliah. Di umur 21 itu dia udah matang. Pun kalau dia mau menikah, dia udah dapat baik itu kasih sayang orang tua, disiplin hidup, bahkan berteman. Nah, ini kata ulama dalam pembagian perkembangan anak, disayang, disiplin, dan berteman. Diambil dari manhaj Quran. Jangan disayang terus, diulur terus, nggak boleh. Ada disiplin dia dari 7 ke 14. 7 ke 14 itu dia nanti di ujungnya dia sudah balik, ya kan? Bahkan maaf ya, udah ada sekarang anak perempuan sebelum tamat SD aja udah balik. Tuh dia. Jadi ini harus ditangkap. Kemudian, ini kalau bicara strategi akhir zaman, tolong Bapak Ibu ajarkan anak kita perkembangan tubuhnya, auratnya, dan masa balik, mulai dari mimpi dia sampai nanti seterusnya. Sekarang banyak anak tidak tahu dia bahwa dia itu sudah balik. Jadi kami ceklah di sekolah, dipahamkan. Rupanya banyak anak ini udah mimpi basah, udah tumbuh bulu di kemaluannya, tapi dia belum mandi junub. Ditanya di sekolah-sekolahnya pun belum diedukasi yang begini. Makanya saya bilang, Bu, anak kita harus kita perhatikan. Tanya dia. Kalau perempuan enak, udah datang bulannya kan? Yang laki-laki nih. Maka kami dulu sebelum tamat pesantren itu udah tamat itu. Bahkan di kelas 6 itu sudah dipelajari kitabun nikah. Kelas kalau bahasa di sana tuh kelas 6. Kalau bahasa kita di sini kelas 3 SMA, 3 aliyah. Jadi kitab nikah
Mulai dari bab toharoh ke kitab nikah itu udah tamat. Kalau tak masih, coba tanya anak-anak SMA sekarang, tahu enggak? Karena tak diajarkan. Ibu dengar enggak, Pak? Di sekolah di Jawa anak SMP hamil ratusan orang. Ya Pak? Izin cuti ke kepala sekolah mau melahirkan. Mana suaminya? Tidak ada. Mencari suami lah. Anak SMP, anak SMA hamil ratusan orang. Tolong, saya ini minta betul ini. Ajarkan anak-anak kita edukasi, terutama masalah berkeluarga, apalagi di umur SMA, SMP, SMA. Nih, karena kita keduluan telat mengajari percintaan, berdua-duaan, hubungan macam ini sudah di sini semua nih. Gaya barat, gaya ini, gaya hantu, gaya bebek, gaya kucing pun ada. Kita mengajarkan ilmu kepada dia tentang berkeluarga, tanggung jawab, masalah aurat, masalah batal wudu, mahram tidak mahram. Telat. Mereka menganggap berpelukan itu keren. Bonceng cewek itu keren. Kalau nggak punya cewek, apa dibilang? Nggak gaul. Kita dulu nengok perempuan aja menggretek. Ada dulu adik ponakan lah jatuh. Jangan kau sentuh-sentuh perempuan hamil nanti dia. Jadi dia cerita sekarang. Ada dulu abang itu dibilang, masa nyentuh perempuan hamil. Jadi nak mau dia dekat perempuan. Rupanya kena prank dia. Ada salah. Tapi manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Maksudnya apa? Cuma kodenya jangan kau sentuh perempuan hamil nanti. Masa nyentuh aja hamil? Mikir dia. Ini mohon maaf ya, kurikulum sekarang ini entahlah. KTS PK13 sekarang kurikulum merdeka namanya. Belum selesai K13 ada pula kurikulum merdeka. Habis kurikulum merdeka ada pula guru penggerak. Itu juga ya, barang itu. Tapi dirubah buat ini, tapi intinya agama hilang. Kami periksa itu isi buku tuh. Memang betul-betul tak ada lagi sesuai fitrah umur itu, ndak ada lagi dibuat ilmu-ilmu. Kalau ilmu begini apa? Umur segini ilmunya apa? Oleh sebab itu KUA karena banyak mendapatkan laporan, sekarang dibuatlah sekolah namanya pranikah, ya kan? Entah 2 minggu, entah seminggu. Sepekan 2 pekan datanglah ke sana yang mau nikah ini mendengarkan. Itu karena kekhawatiran rawan tadi. Kenapa? Dia menikah, nggak tahu dia mau ngapa.
Contoh nih, saya ambil contoh. Ini serius ini. Banyak sekarang wanita menikah, hamil, dia ndak mau menyusui anaknya, pakai susu sapi. Saya tanya ibu-ibu, ada ndak? Banyak. Kenapa? Aku mau menggadis, nggak mau repot. Banyak yang tak mau normal, sakit sikit operasi. Belum lagi ini belum itu, udah bukan dia mengasuhnya, pembantu. Dulu mau 7 anaknya, mau 10 anaknya, mandi semua sama maknya, makan semuanya, ikut ke sana, ikut ke sini. Sekarang kulkas ada, buku rekening penuh, mobil anak. Masa nak pandai, nak mau pingin menggadis di mana? Kafe, restoran. Kalau sempat ibu-ibu dulu punya handphone bisa selfie, mungkin lebih kaya orang dulu lagi. Memasak dia selfie dia. Ngasuh anak sih. Sekarang na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Ini gara-gara ini kita udah protes, tapi entahlah negeri ini bebas. Maaf ya sekarang menyusukan anak pun selfie dia, di videokan ya, kirimnya. Mandi, video kirim. Tukar baju kirim. Pak, ini yang merusak akidah akhir zaman ini. Maka saya bilang, tolong ajarkan anak kita sebelum berkeluarga masalah babun nikah, bab aurat. Bahaya nanti. Hajab. Anak tahu itu aurat dah. Menyusui anaknya. Kemudian di sini disebutkan oleh ulama, kita berharap dari strategi akidah akhir zaman ini akan datang dari pemerintah sebenarnya. Kita harapkan regulasi itu dari yang berwajib, berwenang. Karena yang mengawal akidah itu sebenarnya pemerintah. Agar unsur-unsur perusak-perusak akidah ini tak masuk ke negeri itu, ya harusnya melalui Menteri Agama, Dirjen, diberikanlah penerangan ke masyarakat. Tapi ini enggak ada. Entah siapa yang jadi pemerintah, siapa yang merusak. Siaran-siaran, pendidikan di sekolah, itu harus dikawal, itu difilter. Jadi ada beberapa titik, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat, baik itu pemerintah. Regulasinya 4 ini harus klop. Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Masyarakat ini saya baca literaturnya, ya. Ternyata di masyarakat ini yang mengawal akidah umat ini masjid. Salah satunya penerangan, penyuluhan itu masjid. Saya dulu pernah ditawarkan penyuluh agama, cuman ketika dibilang tapi honornya ada tak ada Pak Ustadz.
Kalau mau kerja ada tak ada, payahlah. Bensin awak apa? Mau ndak katanya. Saya bilang sebanyak ini duit kita mau tahu pak kerjanya menyuluh ke penjara-penjara. Nyawa terancam, duitnya tak ada. Padahal duit berkeliaran banyak di lapas-lapas. Kalau yang baik ini duit tak ada. Menyuluh di penjara. Tapi saya sedih, Bu, Pak, sedih ini. Saya pernah cari informasi tentang LGBT. Ternyata sponsornya yang memberikan perlindungan HAM terhadap LGBT termasuk ada regulasinya dari pemerintah. Makanya sekarang, Bu, ini hati-hati, lebih sulit sekarang mendidik anak laki-laki daripada perempuan. Saya baru ditelepon kemarin kawan sesama ustadz. Apa saya bilang? Tolong carikan pondokan yang ada pendidikan agamanya ustadz. Ini ada anak kawan riskan dengan LGBT. Hajab. Ini juga nih. Bencong kebencongan, banci kebancian. Nggak tahu kita yang berangkul-rangkul laki-laki sama laki-lakinya ngekos sama-sama. Itulah kerjaan. Dan terbanyak dan ketua nasionalnya orang Riau. Ini ya baik, udah habis ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong saya kumpulkan data-data ini karena ini berkaitan, kita mau bicara strategi, jangan sampai rapuh rumah tangga kita hanya karena untuk mencari duit, cari ini. Tolong juga beri perhatian kepada anak-anak. Kalau tak sanggup macam orang-orang dulu, maka buat tabungan, sekolahkan anak kita ke pesantren yang rasanya kita nyaman. Nah, itu udah selesai di sana tuh. Ya, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalaupun anak kita kasih HP, awasi, jangan dikasih bebas. Hati-hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.